lagi bersama dengan kami, saya Alexa Joyvalati. Saya Erlina Sari dalam talk show dengan tema Membangun Kesadaran Etika Politik Melalui Pancasila. Nah, teman-teman tahu nggak sih, tema ini menjadi semakin mendesak, terutama di tengah tantangan moral dan etika politik yang kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir. Betul sekali Kak Alexa, etika politik adalah fondasi demokrasi yang sehat. Namun, seringkali kita melihat praktik politik yang mengabaikan nilai-nilai luhur bangsa, seperti Pancasila. Pada talk show kali ini, kita akan membahas bagaimana Pancasila dapat menjadi panduan dalam membangun kesadaran etika politik. Nah, teman-teman, saat ini di samping saya dan juga Kak Elina sudah terdapat dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kak Faisal. Halo Kak Faisal, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Nah, teman-teman tahu nggak sih, Kak Faisal adalah seorang mahasiswa UNESA yang banyak meneliti praktik demokrasi di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan etika politik. Kemudian narasumber kedua kita ada Kak Rihman. Selamat pagi Kak Rihman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kak Rihman ini mahasiswa UNESA yang sedang mengkritisi hukum dan pengamat anti korupsi yang akan membahas penerapan hukum bisa selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman, tadi adalah sedikit perkenalan dari dua narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa ya tentunya. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja nggak sih Kak Irina kita mulai diskusinya pada pagi hari ini yang akan dimulai dengan pertanyaan mendasar. Nah, Kak Faisal, dalam statement postingan Instagram Kak Faisal itu menyebutkan bahwa demokrasi bebas nilai menjadi tantangan besar dalam politik kita. Ya, bisa nggak Kak Faisal itu jelasin gitu lebih lanjut bagaimana sih fenomena ini itu bisa terjadi dan apa dampak terbesarnya pada kehidupan bernegara? Nah, baik, terima kasih Kak Alexa. Nah, dari status saya di sosial media banyak yang bertanya-tanya tentang hal itu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang hal itu. Nah, untuk demokrasi bebas nilai itu di mana kondisi nilai-nilai moral dan etika itu diabaikan dalam politik. Nah, itu bisa disebabkan karena dua faktor. Nah, yang pertama karena orientasi kekuasaan, di mana politisi lebih fokus pada kepentingan pribadi dan bukan pada rakyat. Nah, selanjutnya yaitu faktornya karena minimnya pengawasan moral, di mana masyarakat cenderung pasif atau apatis terhadap politik. Nah, setelah adanya itu pastikan ada dampaknya. Nah, yang pertama yaitu erosi kepercayaan publik, di mana masyarakat kehilangan harapan pada sistem politik. Nah, selanjutnya dampak yang selanjutnya polarisasi masyarakat, terutama karena politik identitas yang memperburuk konflik horizontal. Nah, selain itu demokrasi bebas nilai memberi dampak berupa kemerosotan kualitas kebijakan, di mana keputusan lebih didasarkan pada transaksi politik ketimbang kebutuhan rakyat. Nah, seperti itu. Perspektif dari Kak Faisal ini sangat relevan sekali ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari perspektif hukum nih Kak Risman, bagaimana revisi Undang-Undang KPK mempengaruhi etika politik di Indonesia? Apakah ini dapat memperburuk demokrasi bebas nilai yang disebutkan oleh Kak Faisal tadi? Jadi menurut saya memang tidak salah jika dikatakan revisi UU KPK ini memperburuk demokrasi bebas nilai di Indonesia saat ini. Mengapa? Karena revisi UU KPK itu bisa dikatakan sebagai salah satu contoh nyata di mana prinsip keadilan dan transparansi di Indonesia ini mulai diabaikan. Seperti yang telah kita ketahui bersama mengenai poin-poin revisi seperti pembentukan Dewan Pengawasan dan birokrasi tambahan dalam penyadapan sangat memperlambat kinerja KPK, yang mana hal ini dapat menyebabkan
semakin melemahnya penegakan hukum karena para koruptor dapat mempunyai lebih banyak waktu untuk menyembunyikan bukti-bukti mereka. Selain itu, kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi benteng, seharusnya menjadi penegak keadilan di Indonesia juga semakin melemah. Namun di sisi lain, saya percaya bahwa penerapan nilai Pancasila, terutama sila keempat, bisa menjadi solusi dalam permasalahan ini. Musyawarah yang melibatkan masyarakat dan akademisi perlu diterapkan dalam proses legislasi yang diharapkan bisa menciptakan proses legislasi yang lebih adil dan transparan, berbasis pada bukti, serta lebih berorientasi pada kepentingan bersama. Seperti itu. Nah baik, dari Kak Riman menyebutkan bahwa dengan bermusyawarah ya. Kembali lagi ke Kak Faisal, dalam konteks demokrasi, bagaimana sih Kak cara kita itu agar bisa memastikan musyawarah yang transparan menjadi budaya di Indonesia? Nah, baik. Caranya yaitu dengan yang pertama, adanya partisipasi aktif dari masyarakat di mana suara publik benar-benar dihargai dalam pengambilan keputusan. Nah, cara yang selanjutnya yaitu media yang bertanggung jawab di mana media ini memberikan informasi akurat tentang proses politik. Selanjutnya, adanya pemimpin yang berintegritas yang mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai musyawarah. Namun, hal ini pasti tidaklah mudah dan pasti akan sulit. Kita perlu membangun budaya diskusi sejak dini, terutama di sekolah dan komunitas lokal. Itu ide yang sangat bagus ya Kak Faisal. Tapi apakah ini realistis mengingat politik kita saat ini seperti politik dagang sapi? Apa dari Kak Faisal adalah langkah pertama yang harus dilakukan? Pasti ada. Nah, langkah yang pertama kita bisa lakukan yaitu memperbaiki sistem pendidikan politik, di mana semua pihak dari sekolah hingga organisasi masyarakat harus menanamkan nilai Pancasila secara praktis, bukan hanya teoritis. Selain itu, kita juga perlu memperkuat lembaga-lembaga pengawasan seperti Ombudsman dan KPK agar lebih efektif dalam menindaklanjuti pelanggaran etika politik. Bagaimana dengan Kak Rihman? Apakah Kak Rihman sepakat dengan statement dari Kak Faisal? Saya pribadi sejujurnya sepakat sih. Tapi saya ingin sedikit menambahkan, boleh? Boleh. Ya, jadi selain pendidikan, perlu juga adanya reformasi regulasi. Undang-undang yang dibuat juga harus lebih menekankan pada penegakan nilai-nilai moral, bukan hanya pada aspek teknis saja. Misalnya, aturan tentang konflik of interest harus diperketat dan pelanggarannya harus langsung diproses secara hukum. Begitu. Luar biasa, sangat luar biasa ya Kak Erina. Diskusi pada pagi hari ini sangat menarik ya. Nah, saya ingin kembali ke poin tentang kepercayaan publik. Bagaimana kita bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, terutama di tengah isu korupsi yang terus muncul. Bagaimana menurut pendapat Kak Riman atau Kak Faisal? Nah, jadi gini ya, kepercayaan itu hanya bisa dibangun melalui tindakan nyata saja. Misalnya, memperbaiki proses seleksi pejabat publik agar lebih transparan dan lebih adil. Selain itu, pemerintah harus lebih terbuka dalam pelaporan anggaran dan proyek-proyek negara. Nah, saya setuju pada pendapat Kak Risman, tapi saya akan menambahkan satu hal. Nah, bahwa kepercayaan juga datang dari komunikasi yang baik. Pemerintah perlu lebih sering berkomunikasi dengan rakyat, menjelaskan kebijakan, dan mendengar keluhan mereka. Nah, pandangan dari kedua narasumber kita ini sangat konstruktif sekali ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, untuk Kak Faisal nih, apakah Kak Faisal punya pesan untuk generasi muda yang ingin terlibat dalam politik saat ini? Punya. Pesan saya cukup sederhana, yaitu jangan terlalu apatis.
Karena politik itu alat untuk membawa perubahan. Jika generasi muda tidak terlibat, maka masa depan politik kita akan dikuasai oleh mereka yang tidak peduli pada nilai-nilai moral. Maka dari itu, mulailah lebih dari kecil, seperti aktif dalam organisasi, memahami Pancasila, dan terus belajar. Demikian diskusi yang sangat menarik dari kedua narasumber kita, yaitu Kak Riman dan juga Kak Faisal. Nah, pas teman-teman ini udah kayak ingin tanya-tanya nggak sih ke Kak Faisal dan juga Kak Riman? Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya ke Kak Faisal dan juga Kak Riman, dan nanti langsung akan dijawab oleh Kak Riman dan juga Kak Faisal. Silakan bertanya, bisa tolong disebutkan nama dan asalnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Bayaki, asal kota dari Sidoarjo. Oke, pertanyaan saya adalah bagaimana Dewan Pengawas KPK itu tidak menjadi alat politik negara. Mungkin itu aja, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya tadi. Jadi cara terbaik salah satunya adalah melalui mekanisme seleksi yang transparan dan juga independen. Dewan Pengawas harus dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan kedekatan politik. Selain itu, masyarakat dan media harus dilibatkan dalam proses seleksi ini agar tidak ada konflik kepentingan lain. Silakan bertanya, bisa tolong disebutkan nama dan asalnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afina Fariha dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini izin bertanya khususnya kepada materi kita Kak Faisal. Bagaimana ya Kak cara melawan apatisme politik di kalangan generasi muda pada saat ini? Terima kasih. Nah, bagus sekali pertanyaan yang tadi. Menurut saya pribadi, cara terbaik untuk melawan apatisme politik yaitu memberikan mereka ruang untuk berkontribusi, di mana pemerintah dan organisasi masyarakat harus menciptakan program-program yang melibatkan pemuda, seperti forum diskusi, pelatihan kepemimpinan, atau proyek sosial. Jika mereka merasa didengar, mereka akan lebih bersemangat terlibat. Nah, seperti itu jawaban dari saya. Luar biasa sekali sesi tanya jawab kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada audien yang telah memberikan pertanyaannya, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Nah, nggak terasa ya Kak Erina, diskusi pada pagi hari ini telah usai. Sangat menarik sekali ya diskusi pada pagi hari ini, sangat memberi banyak wawasan yang sangat berharga. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Faisal dan juga Kak Riman atas pemikirannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.